Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam terjarayu semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada berita yang kurang pas, tapi ini adalah analisa, yaitu pakar politik internasional memprediksi nasib demokrasi di Indonesia apabila calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi presiden. Dalam sebuah artikel yang dirilis pada awal pekan ini, yaitu CFR Joshua Kurlansik menulis pendapatnya mengenai demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Menurut Kurlansik, jika Prabowo menjadi presiden, ia bisa menghancurkan demokrasi Indonesia dan memimpin negara berpopulasi lebih dari 270 juta jiwa secara otoriter. Kurlansik dalam tulisannya memandang demikian karena mengingat Prabowo yang memiliki hubungan dekat dengan angkatan bersenjata dan pernah menampilkan dirinya sebagai pimpinan dari masa lalu otokratis dan dinasti Indonesia. Tentu itu semua sebelum Prabowo dikenal luas sebagai kakak gemoy belakangan ini. Dalam Pilpres tahun 2024, Prabowo mengubah citranya menjadi seorang pemimpin yang lembut dan lucu. Lebih lanjut, Kurlansik juga memprediksi demikian karena beragam kritik dan tuduhan yang membayangi sang Menteri Pertahanan RI tersebut. Prabowo dituding terlibat di dalam penculikan aktivis 98, mantan menantu Presiden kedua RI Soeharto itu juga dipercaya menjadi dalang pembantaian di Timur Leste pada tahun 1983. Dalam sebuah wawancara dengan radio Australia, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Gilbert menggambarkan Prabowo sebagai seorang yang mungkin merupakan pelanggaran HAM terbesar di zaman kontemporer di kalangan militer Indonesia. Lebih lanjut, ia turut mengingatkan kampanye Prabowo dalam pemilu sebelumnya. Saat itu mencitrakan diri sebagai seorang populis dan memfitnah kelompok minoritas. Kurlansik juga mengingatkan kembali Prabowo yang pernah berusaha menghilangkan pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung di Indonesia pada tahun 2014. Prabowo pernah mendorong rancangan undang-undang RUU pilkada yang menyarankan pemilih kepala daerah kembali di tangan DPRD. Langkah ini kemudian digagalkan presiden yang masih menjabat saat itu, SBY. Imbas dari kritik masyarakat, sementara ini profesor politik Asia Tenggara dan masalah keamanan dari National World College di Washington, Zachary Abusia, menilai kondisi Indonesia kian buruk di bawah kepemimpinan Prabowo. Mantan anggota militer yang menjadi pemimpin negara menurutnya bisa menjadi tanda kembalinya masa kelam pemerintahan otoriter yang lantas membandingkan masa dari Presiden Jokowi saat ini yang dikelilingi banyak jenderal angkatan darat, tapi keadaan bisa menjadi lebih buruk di bawah kepemimpinan Prabowo yang menduga Prabowo akan memasukkan para pensiunan militer untuk menjadi penasihat dan pejabat kabinetnya pada Oktober lalu. Publik menyoroti pengesahan undang-undang aparatur sipil negara yang dilakukan DPR. Dalam undang-undang itu, ASN boleh mengisi jabatan di lingkaran TNI Polri, begitu juga sebaliknya. Ketentuan tersebut akan diatur lebih rinci di dalam peraturan pemerintah. Sejumlah pihak, terutama organisasi pemantau HAM, menilai undang-undang itu melawan semangat reformasi yang menghendaki
penghapusan dari Orde Baru. Nah, jadi militer memiliki kekuatan sosial politik, bahkan analis senior Asia Tenggara dari Perubahan Intelijen Faris punya penilaian khusus soal Prabowo. Ia khawatir ke pimpinan Prabowo nantinya akan fokus ke tindakan-tindakan yang tidak membebaskan atau iliberal, lantas menyinggung Prabowo yang sempat menyarankan penghapusan masa jabatan presiden dan mengakhiri pemilihan langsung. Nah, kondisi semacam itu, kata dia, akan merusak reputasi Indonesia dan menurunkan minat asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ya begitulah demi demokrasi yang akan hancur. Ya. Neo-Orba akan kembali melenggang di pemerintahan Prabowo. Akan menjadi penguasa yang bebas menghukum pengkritiknya. Ini benar-benar mengerikan, ya. Jadi ini kwekon sudah tinggi Prabowo, arah-arahnya sudah mengarah ke sana. Jadi nanti akan kembali zaman Orde Baru. Nah, anak-anak muda sekarang ini kan belum pernah merasakan bagaimana pahitnya mengalami Orde Baru. Ya. Kalau sampai nanti zaman Prabowo itu mengalami Orde Baru, itulah pahitnya dipimpin dengan otoriter. Maka dari itu, di dalam pengawasan ini masih dalam perhitungan. Mari kita awasi, kalau ada kecurangan-kecurangan kita harus bersuara agar supaya letak dari kecurangannya di mana, kalau perlu itu didiskualifikasi. Sudah banyak orang menyarankan Gibran terlalu banyak pelanggaran dan didiskualifikasi. Ya, kita semua harus berpikir bukan untuk salah satu paslon, tapi untuk negara Indonesia yang kita cintai, untuk anak cucu kita, ya, agar supaya dia tidak menanggung beban apa yang pernah kita tanggung untuk masa-masa Orde Baru. Saya pikir itu mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Merdeka.